Swastiastu. Em, Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang implementasi dari jaringan enterprise. Sebelum lanjut, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Di sini saya, Putu Adi Anika Putra dengan NIM 22 1509182, selaku moderator, dan rekan saya, Adit. Baik, perkenalkan nama saya Imade Dida Pramana Putra dengan NIM 2215091076. Baik, perkenalkan nama saya Gede Geldi Pastra dengan NIM 2215091034. Baik, izinkan kami untuk menjelaskan terkait jaringan enterprise yang kami buat. Di sini pertama kami akan menjelaskan terkait topologi, yang kedua implementasi dan konfigurasi, dan yang ketiga pengujian. Nah, yang pertama topologi. Di sini untuk topologi kami di sini menggunakan topologi star, di mana nanti untuk eh, perusahaan di cabang A dan B itu akan mengakses server yang ada di eh, pusat. Nah, di sana kota B dan kota A dapat melakukan komunikasi dengan tunneling dan mengakses data di server. Nah, di sini kami menggunakan Lubuntu sebagai server dan Windows sebagai klien. Baik, di sini kami juga menggunakan perangkat lunak yaitu Apache sebagai web server, PHP untuk memungkinkan web server untuk mengeksekusi kode PHP, MySQL untuk database server, VSFPD untuk FTP server, OpenSSH untuk SSH server, Filezilla untuk FTP client, dan Putty untuk tunneling. Baik, untuk penjelasan berikutnya terkait implementasi dan konfigurasi akan dijelaskan oleh Hegel. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Untuk implementasi dan konfigurasi dimulai dari web server. Uh, Seperti yang disampaikan, web server itu kita di uh, sebuah server yang implementasinya praktek yang kami lakukan itu dia ada di VirtualBox di Lubuntu. Sebentar. Buka terminal dulu. Uh, Gunakan itu adalah Apache 2 dan jadi pertama kita akan melakukan install Apache 2 menggunakan perintah sudo apt install Apache 2. Oke, lakukan update dan upgrade dulu. Setelah melakukan update dan upgrade, baru kita melakukan install Apache 2. Maka kita install Apache 2. Jika sudah diinstal sebelum, jadi seperti ini hasilnya. Selanjutnya, kita cek apalan dengan menggunakan perintah sudo system status Apache. Lihat di sini dia sudah dan berjalan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke folder. Lokasinya itu di var, folder var, lalu ke www. Di sini ada di sini cuma ada folder HTML tempat untuk meletakkan file-file web yang akan kita jalankan sebagai web application. Di sini jika ingin menggantinya kita bisa membuat sebuah folder terlebih dahulu. Seperti pada yang ditampilkan sini kami menggunakan folder bernama web.js. Nanti kita akan memasukkan semua file-file PHP ke dalam folder ini. Selanjutnya kita kembali ke sini, kita masuk ke folder DC, terus kita cari C2. Nah, di sini kita akan masuk ke folder set available.
Pada awalnya di sini ada yang ini yang aja, cuma ada satu ini. Hal ini berfungsi untuk file konfigurasi untuk menjalankan eh, di sini kami melakukan duplikat dan mengganti namanya menjadi ini yang sedang kami jalankan agar nanti kalau terjadi kesalahan di sini kita bisa ada backup yang defaultnya. Lalu kita masuk sini. Nah, di sini ada di sini kita melakukan edit di server admin dengan mengganti yang awalnya itu adalah sebentar. Awalnya dia akan berbentuk seperti ini sebelum diedit. Di server admin kita akan memakai email yang kita punya. Ini berfungsi misalnya jika Apache kita tidak berjalan atau berhenti tiba-tiba, maka akan tersedia kontak untuk menghubungi admin dari web server tersebut. Lalu ada dokumen root, kita masukkan lokasi ini, di mana kita akan meletakkan file-file PHP kita. Setelah diganti ini, kita simpan ya. Lalu kita kembali ke folder Apache 2, masuk ke terminal, kembali ke terminal. Sebentar. Kan tadi kita sudah mau config yang ini, GCI config. Pertama kita nonaktifkan dulu menggunakan perintah sudo 2 terminal. Gunakan perintah sudo 2 di site, lalu nama file konfigurasinya. Nah, ini memang sudah di nonaktifkan sebelumnya. Lalu kita aktifkan yang GCI config ini menggunakan perintah nsite A2 nsite, lalu untuk nama filenya kita ganti jadi GCI config. Di sini dia sudah berjalan. Nah, nanti kita tinggal memasukkan file-file dari file PHP kita ke folder di var www di sini ke web WordPress ini. Masukkan ke sini file-file PHP-nya. Nah, sebelum nanti kita menjalankan web servernya, kita perlu juga untuk menginstal PHP pada server ini agar web server Apache bisa menjalankan kode-kode PHP yang ada pada file-file ini. Kita kembali ke ini. Nah, kita sekarang akan menginstal yang namanya pertama sudo apt install php lib apache 2 mod php. Setelah itu kita install yang bawahnya sudo apt install php cli, php cgi, dan php mysql. Nah, itu untuk konfigurasi untuk web server sekaligus PHP servernya. Sekarang kita akan lanjut ke konfigurasi dari database server. Kita mulai dari melakukan install MySQL server. Karena kami menggunakan MySQL sebagai database servernya, jalankan sudo apt install MySQL server. Lalu kita cek request-nya apakah sudah running. Sudah sistem ctl status
MySQL service. Nah, sini sudah aktif, sudah running. Misalnya kalau service sebelumnya yang sudah kita cek statusnya itu belum jalan, kita bisa menggunakan perintah sudo systemctl start nama service-nya. Kalau di sini MySQL service, maka dia akan ke running nanti. Artinya kita akan melakukan konfigurasi pada cd etc MySQL ls. Nah, pertama kita akan melakukan konfigurasi pada file my.cnf menggunakan perintah sudo nano kalau ini menggunakan mengakses text editor melalui terminal my.cnf. Nah, kita sudah masuk ke sini sebentar. Nanti pada file ini kita tambahkan keempat baris ini MySQL dan seterusnya ini. Kita masukkan 4 baris ini. Setelah itu kita Ctrl O untuk menyimpan, enter, lalu Ctrl X untuk keluar. Selanjutnya kita masuk ke folder mysql.config.d lalu ls. Nah, kita sekarang akan melakukan konfigurasi pada file ini. Gunakan sudo nano mysql.cnf. Masalah, bentar. MySQLD. Nah, sini kita akan mengganti bin address-nya ini. Ini awalnya berbeda, nanti kita akan tambahkan dengan IP dari dari Lubuntu atau tempat server yang kita jalankan, tempat server yang kita buat jalankan. Untuk mengecek IP-nya, kita masuk ke terminal baru. Kita gunakan IP A. Nah, kita gunakan ini IP-nya, IP dari server ini. Kita tinggal ganti IP yang sebelumnya yang tidak sesuai menggunakan IP yang sesuai pada bin address dan MySQLX bin address. Lalu kita Ctrl O, enter dan Ctrl X untuk keluar. Coba pause dulu di. Nah, tadi kita sudah melakukan konfigurasi pada file-file yang berkaitan. Selanjutnya kita akan masuk ke MySQL itu sendiri menggunakan perintah untuk yang pertama kali menggunakan perintah sudo MySQL. Oh ya, menggunakan perintah MySQL min u, kita menggunakan akun root dan min p untuk password. Masukkan passwordnya. Pada awalnya itu karena di sini sudah disetting makanya kita bisa masuk menggunakan min u root, tapi pada awalnya itu kita harus masuk menggunakan sudo MySQL. Nah, misalnya ya, awalnya kita akan gini, login menggunakan perintah ini saja. Lalu nanti kita masuk buat password untuk rootnya menggunakan perintah alter user root localhost identified with password by yang di sini kita masukkan passwordnya. Diakhiri dengan titik koma. Ya, nanti setelah itu nanti kan masih login di sini. Kita tekan exit, lalu baru login ke root yang ini, perintah yang ini. Menggunakan password yang tadi dibuat. Ya.
Nah, sekarang kita di sini akan membuat user baru untuk nanti untuk misalnya kita di sini perumpamannya itu kan kotak A dan kotak B. Misalnya kita buat untuk kotak A, berarti kita perlu membuat user untuk nanti di cabang A untuk akses ke database menggunakan perintah create user. Di sini nama username-nya kita gunakan pas38. Lalu yang ini hostname-nya. Hostname dari eh, yang nanti kita berikan akses. Misal di cabang A itu IP-nya segini. Nah, 192, 168, 192, 17. Ini IP yang saya gunakan ini menggunakan IP yang Windows-nya yang sebagai klien di sini. Terminal. Config. Nah, IP yang ini. Di sini setelah tertera wireless dan adapter Wi-Fi karena saya menggunakan hotspot Wi-Fi. Lalu kembali ke sini, lanjut identify invite with MySQL native password. Baik, lalu masukkan password yang diinginkan. Nah, kita sudah membuat user. Selanjutnya kita akan memberikan izin kepada user ini. Oh ya, sebelumnya kita buat database terlebih dahulu. Pertama tampilkan database. Nah, misal ini ada database, misalnya jarpes 2 underscore K4. Kita akan mencoba untuk memberikan user yang tadi kita buat izin untuk mengakses database ini. Jadi dia akan perintahnya menjadi grant all privilege. Ini untuk memberikan semua izin yang ada pada user tersebut. Lalu on nama database-nya press 2 K4, lalu titik. Di sini misalnya ini adalah nama tabel, tapi kalau ingin memberikan akses ke semua tabel yang ada di database tersebut, kita bisa menggunakan tanda bintang. Lalu itu, lalu masukkan user apa namanya username dan hostname-nya. Pasrah dan host 2.168.2.117. Jadi dengan titik koma. Nanti untuk ini bagian privilege dan ini database dan tabel ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan untuk izin dan apa yang bisa diakses. Nah, sekarang kita telah memberikan aksesnya. Selanjutnya, itu cara untuk membuat usernya. Nanti kalau mau buat user baru, untuk nanti kota B bisa dibuatkan user baru lagi dengan cara yang seperti sebelumnya. Untuk di Tikkom ini kita akan menggunakan satu user aja nanti misal, sebagai klien dari kota A. Pas dulu deh. Lanjut. Oke. Melanjutkan yang sebelumnya itu kan kita jika ingin mengakses database yang ada, kita gunakan perintah use nama database-nya. Lalu kita gunakan select, bukan, show tabel untuk melihat tabel semua tabel yang ada. Nah, kontak. Nanti di sini kita akan membuat tabel, dia sesuaikan dah mau buat tabel apa.
Oke, lalu tabel. Nah, ini contoh tabelnya. Kalau untuk ingin melihat isi dari tabelnya, gunakan select bintang nama tabelnya. Di sini saya pakai yang kotak yang atasan. Nah, maka akan kelihatan isinya. Oke, mungkin itu untuk yang konfigurasi. Untuk yang database server, untuk konfigurasi yang selanjutnya FTP server akan dijelaskan oleh Adit. Baik, di sini saya akan lanjutkan dari penjelasan rekan saya. Yang pertama itu pada FTP server tuh kita yang pertama instalasi VSVT-PD di server dengan perintah sudo apt install VSVT-PD. Baik, di sini masukkan password. Selanjutnya kita mengedit file konfigurasi dengan perintah sudo nano /etc/vsvtpd.conf. Maka akan muncul tampilan seperti itu. Kita yes. Selanjutnya kita restart VSVTPD untuk menerapkan konfigurasi yaitu dengan perintah sudo systemctl restart VSVTPD. Baik, untuk FTP server sekian. Selanjutnya kita lanjut ke SSH server. Untuk SSH server ini pertama kita harus melakukan instalasi terlebih dahulu dengan menjalankan perintah sudo apt install open ssh garis server. Selanjutnya kita jalankan server dengan perintah sudo systemctl start ssh. Sudo systemctl start ssh. ctl start ssh. Baik, untuk SSH server cuma sekian. Selanjutnya itu di FTP client. FTP client ini berfungsi untuk mengakses, mengunggah, mengunduh, dan mengelola file di server melalui protokol file transfer protokol atau FTP. Langkah pertama itu kita buka FileZilla di Linux. Selanjutnya kita masukkan host, username, dan password dan port yang sesuai atau yang kita sudah atur sebelumnya. Lalu tekan quick connect. Nah, itu akan muncul tampilan directory remote host. Kita dapat memindahkan dari file dari file misalnya kita kan pakai Windows, kita bisa jadinya transfer ke Ubuntu kita. Baik, mohon maaf sebelumnya ada sedikit kurang penjelasan. Saya akan lanjutkan sedikit lagi di mana ketika pada SSH server itu setelah instalasi di terminal kita lalu buka putih. Selanjutnya kita setting di host name IP address-nya dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan laptop. Lalu kita gininya connect-nya udah SSH, lalu kita open. Kita login dengan IP address dan password. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk konfigurasi tunneling. Pertama, kita buka dulu aplikasi putih. Ini sedang saya buka. Untuk tunneling ini, lebih tepatnya itu tunneling SSH nanti digunakan untuk akses FTP melalui tunneling SSH. Yang pertama, pada session ini, masukkan dua hostname dari servernya, portnya 22, udah. Lalu, pada kategori connection, di kategori SSH, kita klik pada tunnel. Nah, di sini kita masukkan short port untuk tunnelingnya, yaitu 2121 misalnya. Untuk destinasinya itu kita gunakan local host dengan port 21. Untuk
port FTP. Kita add, lalu kita open connection. Nah, sudah muncul tampilan ini, kita login dulu ke servernya. Wah, sudah. Nah, sudah login, lalu kita buka file silanya. Nah, di sini ini kita anggap Windows ini sebagai cabang A. Kita akan mencoba melakukan apa namanya akses FTP dengan data SSH ke server. Untuk hostnya kita gunakan localhost. Untuk portnya 2121. So, username dan password sudah di sini. Untuk tunnel ini sebelumnya kami konfigurasi itu belum berjalan secara lancar. Kita coba dulu connect lagi. Oke. Nah, di sini terlihat status login berarti kita sudah berhasil melakukan koneksi akses ke server menggunakan port 21. Nah, masalahnya itu di sini kami belum bisa melakukan koneksi kontrol data menggunakan yang biasanya menggunakan port 20 sehingga muncul error ya seperti ini. Jadi kami bisa melakukan koneksi ke server kontrol akses tapi belum bisa melakukan kontrol data, belum bisa mengakses data yang ada belum bisa memanggil data-data yang ada di server. Baik, mungkin itu untuk tunneling. Selanjutnya akan kita lakukan pengujian yang akan dilakukan oleh Adi Andika. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melakukan pengujian. Yang pertama, pengujian web server, di mana kita ke browser di klien terlebih dahulu, yaitu di Windows. Kita di sini eh, memasukkan IP address dari server. Baik, di sini sudah berjalan dengan baik. Website yang dipublish atau ditaruh di server sudah bisa diakses di klien. Dan juga di sini kami juga menambahkan untuk database-nya. Di sini sudah bisa untuk menginsert database. Atau boleh juga dibilang dengan database bisa sudah terhubung dengan baik. Bisa dilihat kita buat nama coba Adi. Baik, data insert successfully. Di sini kita bisa juga melihat data list di menu data list. Nah, di sini kita bisa nge-read data. Dia ada terlihat data terbaru yang perlu bawah yaitu Andika, Andika jumlah tentukan dan message test. Nah, selanjutnya kita akan tes juga di database servernya yaitu di server. Di sini kita akan melakukan eh, pemanggilan data di server. Nah, di sini kita langsung saja masuk dulu ke database jarpress underscore K4. Nah, sekarang lalu kita membaca tabel dengan query select bintang from nama tabel, yaitu tabel kontaks. Nah, oke, di sini juga database juga sudah berjalan dengan sangat baik. Selanjutnya di sini em, kita akan mengetes FTP server, di mana langkah pertama yaitu membuka dulu FileZilla. Nah, di sini kita pakai host yang di server yaitu 192, 168, 192, 153. Username-nya dan juga password serta port 21. Oke, di sini login sudah
successful. Nah, di sini kita bisa melakukan transfer data. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan transfer data dari klien ke server. Kita akan melakukan upload suatu data. Di sebelah kiri itu melakukan klien dan di sebelah kanan home device satu itu merupakan server dari Ubuntu. Baik, kita akan melakukan upload. Oke, Eh, mengupload suatu dokumen berhasil ke server. Nah, sekarang pengujian yang terakhir yaitu pengujian untuk SSL. Tadi juga sudah bisa dilihat kita masuk ke Putih terlebih dahulu, lalu masukkan IP address satu, oke, bukan. Lalu di sini kita memasukkan user login dan password. Oke, di sini SSL berjalan dengan baik. Nah, untuk testing kita sudah coba untuk eh, database server, database server sudah sama SSL server sudah berjalan dengan baik. Tetapi di Tenlink sudah dijelaskan oleh Hegel tadi untuk login sudah mau, tapi untuk mengakses atau memanage dokumennya itu belum bisa. Eh, jadi belum berhasil. Nah, sekian eh, pemaparan, implementasi, konfigurasi dan pengujian dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.